Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wahaikum bitahiyatul islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shafi'u wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan antum kepada Allah azza wa jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dengan membawa iman Islam dan memperbanyak amal saleh. Wa qala aidan wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah oleh kita semuanya mencari bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla tiada lain adalah iman, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Alhamdulillah, pada siang yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat yang kadang kita anggap biasa. Nikmatani maghbunun fihi makatsiru minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kadang manusia dianggap biasa saja. As-sihhatu, Allah memberikan kita kenikmatan sehat. Ini adalah nikmat yang luar biasa jemaah, yang tidak bisa diukur dengan materi, ya. Wal faragh, dan Allah masih memberikan kita yaitu waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun nikmat yang luar biasa. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnah ajaran Rasulullah SAW sampai yaumul qiyamah. Gimana kabarnya teman-teman jamaah rahimani wa rahimakumullah? Ini 95% mukanya udah hafal semua gitu ya. 85% ya. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala seharusnya kita surat apa nih? Al-Kafirun ya. Kita maju satu surat ke depan setelah Al-Kafirun, yaitu surah Al-Kautsar. Dan kita sudah hafal ayatnya teman-teman ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Insyaallah ana yakin kita semuanya hafal. Namun untuk artinya atau tafsirnya itu yang harus kita pelajari. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama surat ini adalah Al-Kautsar, pakai tha teman-teman, tha, Al-Kautsar. Para ulama menyebutkan Al-Kautsar itu dua makna. Yang pertama al-khairat katsirah au ni'amun 'azimah. Kenikmatan yang banyak atau kebaikan-kebaikan yang melimpah. Jadi Al-Kautsar itu artinya apa? Kebaikan atau kenikmatan yang melimpah atau banyak. Makna yang kedua, Al-Kautsar nahrun fil jannah yuqalu kautsarun. Yang kedua makna Kautsar itu nahrun, suatu sungai atau danau, haud, fil jannah, yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala,
li Nabi Muhammad SAW wa ummatahu, yang Allah siapkan untuk Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya yang dikenal dengan telaga Kautsar. Jadi mempunyai dua makna jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Kautsar ini suratnya sangat pendek ya, hanya 3 ayat namun luar biasa isinya jamaah. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak, kenikmatan yang melimpah. Sehingga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ini bertanya-tanya, ya Rasulullah, maksud al-kautsar ini bagaimana wahai Rasulullah, nikmat yang banyak? Karena sahabat itu yang paling paham dengan Rasul, Pak. Rasul itu, mohon maaf, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, usia 40 tahun, tafarruq li ibadah. Rasul itu fokus memperbaiki agama dan umat. Maka apakah Rasulullah SAW mempunyai banyak, rumahnya bagus? Enggak. Kendaraannya mewah? Tidak. Berkecukupan? Tidak. Terus nikmat yang banyak itu jamaah, rupanya bukan sekedar materi. Karena kebanyakan kita mengira nikmat itu ya mobil bagus, rumah mewah, jabatan luar biasa, deposito menumpuk gitu ya, gaji banyak, itu seolah-olah itu bukan jamaah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi nikmat paling besar itu rupanya apa jemaah? Iman. Kita bisa beriman pada Allah itu nikmat yang paling besar jemaah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Innallaha yu'tid dunya ala man yuhib wa ala man la yuhib. Wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau salah. Kalau nikmat yang paling besar itu materi, salah. Dunia, salah. Kenapa? Rasul bersabda, Innallaha yu'tid dunya. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia ala man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan kepada siapapun, baik orang-orang yang Allah cinta ataupun orang-orang yang Allah benci, sekalipun Allah kasih, Pak. Dunia itu. Sehingga orang-orang yang non-muslim itu kaya banyak. Bahkan orang yang nggak sholat pun kaya banyak. Orang yang aku muslim tapi nggak sholat, tapi nggak ke masjid pun banyak. Dan Allah berikan harta yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita mengukur nikmat itu dari materi, salah. Ini Rasul bersabda. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan dunia ke siapapun. Baik ke orang yang Allah cinta, ataupun kepada orang yang gak Allah cinta sekalipun Allah kasih. Jadi salah ketika kita menilai bahwasannya kebaikan itu, nikmat yang besar itu sekedar materi. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa innallaha yu'ti al-imana ala man yuhib. Sedangkan Allah hanya memberikan iman kepada orang-orang yang Allah cinta saja. Jadi nikmat yang paling besar itu bukan materi semata, namun iman itu jauh lebih berharga daripada dunia itu sendiri. Karena dunia Allah berikan kepada siapapun, bahkan kepada musuh Allah sekalipun. Bahkan ke orang kafir pun Allah kasih itu. Tapi iman, innallaha yu'ti al-imana ala man yuhib. Sesungguhnya Allah hanya memberikan keimanan pada orang yang Allah cinta saja. Nah, ini jemaah. Ini jawaban Rasulullah SAW. Karena memang kita fahami, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, kami memberikan kepadamu kebaikan yang banyak.
Kita bayangkan Rasulullah SAW 6 bulan dalam kandungan yatim, Pak. Teman-teman jemaah, yatim ayah beliau Abdullah meninggal. Kemudian jemaah ketika 3 tahun, diriwayatnya 2 tahun, yang Rasulullah lagi dirawat oleh ibundanya Aminah, ibundanya pun meninggal juga. Akhirnya dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Di usia 4 tahun Rasulullah ditinggal oleh kakek tercintanya Abdul Muttalib. Sehingga Rasulullah SAW 6 tahun itu sudah mandiri. Apa itu? Mengembala dombanya penduduk Mekah. Ini jemaah. Berarti kenikmatan yang banyak itu, kalau kita mempelajari sirah Rasul, kita nangis, Pak. Nggak ada nikmat yang luar biasa kepada Rasulullah SAW, kecuali nikmat yang teragung itu adalah apa, jemaah? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, kami mendapati engkau dulu yatim, fa'awa, maka kamilah yang melindungimu. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah engkau dulu, wahai Muhammad, dhalan, dalam kondisi sesat, fahada, kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan kami mendapatkan engkau dulu ailan, wahai Muhammad, dalam kondisi apa? Sangat miskin. Fa'aghna, maka Allah yang memberikan rasa kaya padamu. Jadi ini maksudnya, coba. Ini di surat apa? Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya. Sehingga turun ayat setelahnya, fa'ammal yatima fala taqhar. Wahai Muhammad, dulu engkau juga yatim. Ketika ada yatim datang kepadamu, fala taqhar, jangan engkau cuek. Jangan. Wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun ketika datang kepadamu orang yang meminta-minta, ngemis. Tapi mohon maaf, ngemisnya bukan profesi. Kalau ngemisnya bukan profesi, antum nggak boleh ngasih. Kalau jadi profesi, kerjaan. Tapi kalau dia terpaksa, darurat, akhirnya dia harus meminta, itu wajib ngasih. Kalau profesi, haram ngasih. Sekali lagi Anda sampaikan juga tadi malam, orang-orang yang jadikan kerjaan sebagai profesi, anak muda sehat, badannya dicat dengan warna silver, warna oranye, apa tuh, emas, kadang-kadang ngemis di jalan, antum nggak boleh ngasih. Karena itu kerjaan. Ketika antum ngasih, dia merasa nikmat dengan ngemis. Akhirnya males kerja. Dengan ngemis bisa dapat 200.000, 300.000, kerja di proyek 100.000, capek, panas, akhirnya dia apa? Sa'ilah, ngemis. Tapi kalau ngemis yang kepepet, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang dia terpaksa harus meminta-minta, misalnya mohon maaf tangannya potong, kakinya nggak ada, ya, buntung, kelihatan secara fisik dia nggak bisa mungkin kerja lagi. Nah, ini baru kita ada kewajiban, wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, fahaddits, nampakkan. Jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada kita itu kita tampakkan dalam pakaian. Alhamdulillah. Jangan kita berpenampilan lusuh, ya. Mukmin itu harus indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah, yang elok. Ketika melihat hambanya indah, baik penampilannya, Allah juga senang. Ini jemaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Nabi SAW, agar kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Unzuru ila man asfala minkum." Ya. Agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat orang-orang secara dunia yang ada di bawah kita. Jangan lihat atas.
lihat yang di bawah kita. Antum naik sepeda, alhamdulillah bersyukur. Lihat temen ente nggak punya sepeda, jalan kaki. Yang jalan kaki syukur, alhamdulillah. Ada tetangga pakai kursi roda, syukur terus jadi orang. Yang pakai kursi roda, alhamdulillah. Ada temen anak sudah di IGD. Yang di IGD, alhamdulillah. Sebelah kamarnya sudah meninggal. Itu. Jadi mukmin itu syukur terus. Wala tanzuru ila man fawqakum. Kalau nikmat jangan lihat orang atas antum. Makanya nggak ada syukurnya. Ya, nggak ada syukurnya. Sudah dia naik motor, ngelihat temannya punya mobil, panas. Nggak syukur dengan motor. Sudah naik mobil nih Pak, temannya beli mobil yang lebih mahal, dia iri, panas. Nggak syukur-syukur. Nggak ada syukur. Gak ada syukur. Huwa ajdaru alaikum alla tahqiranna ni'matallah. Dengan antum mempunyai dua sifat ini, perkara dunia melihat yang di bawah antum, jangan melihat yang di atas antum. Huwa ajdaru alaikum. Ini membuat kalian bisa alla tuhqiranna ni'matallah. Tidak meremehkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa ya teman-teman. Jadi ketika kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini mengatakan ya'um. Ibnu Katsir mengatakan ini ayat turun kepada Nabi dan juga umatnya. Jadi ini turun kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Wahai kalian, itu maksudnya. Wahai engkau, kamu, kita semuanya ini. A'tainaka, Allah telah berikan kepada kalian, kita semua jemaah, kebaikan yang sangat banyak kok nggak bisa dihitung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya di surat Ibrahim ayat 34 itu Allah Subhanahu wa taala menantang kita. Wa in ta'uddu nikmatallah. Seandainya kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha. Pasti antum nggak bisa menghitung nikmat Allah. Nikmat mata ini berapa kalau dijual, Pak? Mata ini, ngomong ya, ratusan juta. Jantung berfungsi normal. Paru-paru sehat. Detak jantung masih ada. Ini kalau dihitung, la tuhsuha. Niscaya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengikrarkan, Pak. Sama ya, surah Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, la in syakartum la azidannakum. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah sudah mengumumkan kepada kita semuanya, la in syakartum, seandainya kalian syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, pasti Allah tambah nikmatnya kepada kita. Wala in kafartum, kalau kalian kufur akan nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Hati-hati. Sesungguhnya azab Allah itu sangat keras di dunia, apalagi di akhirat. Perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, makna kautsar yang kedua adalah haudun fil jannah, yaitu adalah telaga kautsar yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa innahu nahrun. Sesungguhnya kautsar itu adalah suatu danau. Wa'adani Allah, yang telah Allah ciptakan, yang Allah siapkan untukku wali ummati, dan untuk umatku. Ya. Ini danau yang ada atau telaga yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, li ummati, untuk umatku.
Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, nanti ada umat Nabi alaihi salatu wasallam yang mendekati telaga ini. Mendekati nama Telaga Kautsar ini. Mereka berkumpul di telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian umat Nabi SAW itu mau minum. Mau apa jemaah? Minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Maka datanglah para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengusir umat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innahu ummati." Wahai malaikat, kenapa engkau mengusir umatku ini? Yura min atharil wudu, mereka itu umatku, nampak dari bekas wudunya. Nampak dari apa? Bekas wudunya. Makanya kalau wudu itu yang benar, Pak, yang pelan-pelan, yang serius. Jangan buru-buru. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya yang sempurna dan tidak akhirat. Jadi Rasul protes kepada malaikat, "Innahum ummati yura min atharil wudu." Wahai malaikat, itu kan umatku, kenapa engkau usir, nggak boleh minum telaga? Kelihatan dari bekas wudunya. Ya. Maka malaikat menjawab, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ma'arafta, engkau tidak tahu, ma'ahdatsu ba'dak, apa yang diperbuat oleh umatmu ahdath." Mereka berbuat hadas, hal baru dalam agama. Menambah apa? Syariat yang sudah engkau ajarkan. Artinya apa? Berbuat bid'ah. Berbuat amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Pak. Ya. Ini Pak, hati-hati, ini yang paling ngeri. Coba saya ulangi, yang diusir itu umat Nabi. Berarti mereka wudhu, mereka juga sholat berarti, gitu ya. Karena ada bekas wudhunya. Maka Rasulullah yang pertama protes, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya malaikat, sesungguhnya mereka itu umatku, kelihatan tuh bekas wudhunya. Maka jawaban malaikat, "Ya Muhammad, engkau tidak tahu ma'ahdatsu ba'dak, apa yang telah mereka bikin-bikin dari amalan-amalan ba'daka, setelah engkau gak ada." Nah, ini jamaah ngerinya bid'ah. Pelaku bid'ah ini berarti ya sholat, ya wudhu, ya beribadah, namun mereka membuat hal baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Suhqan, suhqan." Kalau demikian, sungguh celaka umatku ini. Dan diusir oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa minum dari telaganya Nabi alaihi assalatu wassalam. Itu ngerinya bid'ah, jemaah. Ngerinya bid'ah. Mereka juga wudu, berarti mereka sholat, namun membuat hal baru dalam ajaran Nabi SAW. Wallahi, kita cinta Nabi Muhammad SAW. Kita mengajarkan ajaran Rasul SAW. Kita memurnikan ajaran Nabi itu ini nih, yang gak diajarin Nabi itu ini. Itu kita, Pak, teman-teman jamaah. Itu yang kita inginkan. Ajaran murni. Ya. Ajaran murni Nabi SAW. Ya, sedikit-sedikit ini sekarang hal-hal baru dalam agama ini nyeleneh-nyeleneh jamaah. Bahkan dalam acara misalnya di acara Tahun Baru Islam, itu sekarang ada ogoh-ogoh juga. Mirip orang Bali. Ya, mirip orang Bali. Ada butonya, ada ininya. Itu dalam perayaan Islam. Bahkan dalam Maulid Nabi SAW ini ada yang sangat nyeleneh jemaah. Ada yang sangat luar biasa nyeleneh. Contohnya apa? Di daerah-daerah ada video-video tulisannya Maulid Nabi SAW. Tapi isinya apa? Joget TikTok, anak-anak kecil itu. Dan ibu-ibunya. Itu merajalela. Itu ngerinya bid'ah, teman-teman. Bahkan dibuat seperti patung ogoh-ogoh itu di bawah foto-foto patung-patung kiai. Sudah mulai ada juga. Bahkan ada balon warna-warni menganggap Rasulullah ulang tahun. Ini berbahaya. Sehingga rebutan makanan macam-macam. Di video banyak sekali. Luar biasa. Itu yang dingerikan Nabi SAW. Khawatir suatu hari ada
apa tuh, ogoh-ogohnya atau patungnya Nabi diarak di masyarakat. Ini berbahaya sekali juga. Ma'ahdatsu ba'dak, engkau nggak tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal wahai Muhammad. Maka Rasul bersabda, suhqan suhqan, kalau demikian sungguh celaka umatku itu. Ini jemaah. Jadi yang pertama, Kautsar itu kebaikan yang sangat banyak, dan kebaikan yang paling banyak itu bukan materi. Namun Allah menanamkan pada diri kita keimanan dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah di dalam surganya Allah ada telaga Kautsar. Yang telaga Kautsar itu semua umat Nabi SAW berebut untuk minum dari telaga Kautsar. Namun ada umat Nabi yang diusir oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, padahal udah ada tanda-tanda dia itu orang beriman. Karena apa? Mereka mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini jemaah. Kemudian ayat yang kedua jemaah, Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Muhammad dan berkurbanlah. Jadi sesibuk apapun kita, semiskin apapun kita, misalnya jemaah, sederhana bagaimanapun kita, jangan pernah tanda syukur kita kepada Allah itu sholat. Tanda syukur kita kepada Allah itu sholat. Bukan hanya alhamdulillah, tapi nggak sholat. Itu nggak syukur. Bagaimana teman-teman, ada orang yang berpendapat sholat itu yang penting baik, Ustaz. Kita nggak pernah ngambil hak orang lain, kita nggak pernah nyakitin orang, kita berakhlak baik kepada manusia. Nggak sholat nggak apa-apa. Daripada yang sholat bejat, maka jawabannya gimana coba? Jawabannya simpel jemaah. Bagaimana dia bisa berbuat baik kepada makhluk manusia, namun dia nggak berbuat baik kepada sang pencipta? Ini lebih konyol lagi. Dia bisa punya akhlak baik dengan manusia, nggak ngambil hak orang, ya, sopan kepada orang, tapi dia wallahi nggak sopan dengan yang nyiptain dia. Dia berani sama sang penciptanya. Ini lebih konyol lagi. Misalnya teman-teman ya, kita baik sama teman yang satu ini levelnya, misalnya semua pegawai, kita baik kepada teman-teman, tapi kita berani sama Dirut. Ini gimana kira-kira? Dirut ngomong ini kita nggak mau, tapi ente baik ke teman, kira-kira lama nggak di perusahaan itu? Nggak lama dia udah tuh dipecat tuh. Dia melanggar perintah atasan nih. Begitu juga kita baik kepada manusia tapi nggak sholat, itu aneh. Bagaimana kita baik kepada makhluk, nggak baik sama Khalik? Maka fasholli li rabbika wanhar. Jadi tanda Allah memberikan kebaikan kepada kita itu kita harus bersyukur, Pak. Dan bersyukurnya itu sholat. Ya Allah, Allah itu memberikan kita nafas, jantung, ya, denyut nadi, syaraf normal semuanya. Allah nggak minta apa-apa, minta kita sholat. Dan sholat itu sekali lagi bukan untuk Allah, buat kita juga. Buat kita. Sholat itu Allah ibaratkan sebagaimana sholat 5 waktu. Allah gambarkan sebagaimana apa jemaah? Sebagaimana sungai yang ada di depan rumah kita. Kemudian kita mandi di sungai itu 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Kemudian Rasul bersabda, hal yabqa fi badinihi dar'un syai'. Orang yang mandi sehari 5 kali, di depan rumahnya ada sungai yang jernih, yang putih, mandi sehari 5 kali, hal yabqa fi jasadihi dar'un. Apakah di tubuh orang yang mandi sehari 5 kali itu ada kotoran? Ada tidak? Itulah perumpamaan sholat 5 waktu untuk kita, bukan untuk Allah. Wa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Di surat Ibrahim Allah Ta'ala berfirman, seandainya engkau wahai Musa dan semua manusia kufur semua, kafir kepada Allah, nggak ada yang sholat, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tetap maha kaya dan maha terpuji.
nggak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Jadi tanda syukur kita yang pertama sholat. Yang kedua wanhar, berkurban. Berkurban ini juga tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kurban itu kita berikan kepada Allah? Tidak, kita berikan kepada fakir miskin. Beda dengan agama lain, jemaah. Mereka berkorban untuk berhala, ya untuk berhala itu. Orang makan nggak boleh. Kalau di agama Islam, enggak, Allah nggak butuh. Innallaha razaq dzul quwwatil matin. Adz-Dzariyat ayat 57. Allah itu sang pemberi rezeki, nggak butuh rezeki dari kita. Nggak butuh rezeki dari kita. Jadi kurban kita pun untuk fakir miskin yang kita persembahkan untuk Allah, tapi kita baginya ke siapa? Fakir miskin. Ini juga tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan kepada kita kautsar, kebaikan yang banyak. Dan pernah Anda sampaikan jamaah bahwasanya kurban itu artinya qarraba yuqarribu, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Salat artinya ad-du'a, berdoa kepada Allah. As-shaum artinya menjaga diri dari syahwat. Al-hajju artinya meramaikan baitullah. Kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara tanda orang yang bersyukur kepada Allah yaitu apa? Dengan berkurban. Dan pernah Anda sampaikan, kurban ini ada di surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 27. Saya pernah sampaikan, Al-Maidah itu terdiri dari 120 ayat, teman-teman. Ayat yang paling susah dibaca, dihafal, diamalkan, itu Al-Maidah ayat 27. Rupanya ayat itu tentang apa, Pak? Kurban. Tentang apa? Kurban. Dan kurban kan masih lama nih ya. Sekarang masih Rabiul Akhir ya. Tanggal 26. Masih ada sekitar 9 bulan ke depan. Ya. Berapa banyak orang yang bisa nabung untuk beli motor, beli rumah, nyicil walaupun nyicil. Tapi untuk kurban berat. Berapa banyak orang yang kendaraannya mewah. Ya, luar biasa. Namun tidak bisa kurban. Karena kurban itu tanda dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri-ciri orang yang diberikan Allah kebaikan yang banyak dan dia bersyukur itu, yang pertama dia sholat. Tanda dekat dia kepada Allah. Yang kedua dia mengorbankan hartanya di jalan Allah, walaupun dimaksud di sini adalah kurban yang setahun sekali. Coba nanti praktekkan, Anda pernah sampaikan, kalau nggak salah ke Mas Adi. Jadi ayat yang paling susah dibaca, nanti praktekin masing-masing. Kemudian dihafal dan diamalkan, yaitu Al-Maidah ayat 27, ayat tentang kurban. Tapi harus dibaca di depan orang yang hafal ya. Pasti antum salah. Pasti antum salah ketika membacanya pertama kali. Kecuali kedua, kecuali ketiga baru mulai ada pembenaran. Sehingga banyak teman-teman santri ini ngomong, Ustaz, kok ayat ini paling susah? Memang iya. Ayatnya pendek cuma. Oleh sebab itu kurban itu adalah amalan yang paling susah. Seandainya orang yang kurban itu tanda orang kaya, wah nggak penuh masjid-masjid itu Pak. Dengan apa? Kurban. Namun kurban itu tanda dekatnya hamba kepada Allah. Sehingga berapa banyak orang yang dekat kepada Allah walaupun secara materi dia pas-pasan, hanya tukang sayur, atau hanya tukang beca, tukang ojek, namun bisa berkorban. Karena tanda dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang terakhir, masih ada 10 menit ya. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, huwal abtar, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membenci itu walaupun bercanda nggak boleh jemaah. Walaupun bercanda itu nggak boleh. Jadi nanti ada satu ayat
di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 65-66. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan kisah perang Tabuk. Artinya apa? Tidak boleh bercanda dalam bab agama. Mohon maaf nih, misalnya ada teman kita yang cingkrang kebanjiran. Hati-hati ini. Ada orang berjenggot, ente kayak domba. Walaupun ketika ditanya, ente bener ngomong gitu, oh bercanda. Oh ini bahaya ini. Bercanda saja bahaya, Pak. Bercanda saja bahaya. Sebab turunnya At-Taubah ayat 65-66 kalau teman-teman baca. Ayat ini turun artinya begini jemaah. Qul katakanlah wahai Muhammad, abillahi, apakah kepada Allah, wa ayatihi, ayat-ayat Allah, wa rasulihi, tentang Rasul Allah, kuntum tastahziun, kalian bercanda, kalian bermain-main, la ta'tadiru, tidak ada alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Orang yang bercanda masalah agama itu bisa menyebabkan orang jadi keluar dari agama Allah. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jadi ayat ini berkaitan jemaah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan juga Abu Qatadah. Nanti ada sahabat namanya Malik ibnu Auf. Nah, Malik ibnu Auf ini ketika mau ke daerah namanya Tabuk, itu melihat beberapa sahabat Nabi SAW sedang bercanda. Bercandanya cukup kelewatan. Mereka mengatakan, Ara'aita man arghabu butuna. Dia bercanda, lihat tuh Muhammad, padahal ini lagi perang, Pak, lagi mau melakukan perjalanan, lagi bercanda. Ara'aita, kamu lihat enggak? Nabi dan teman-temannya tuh, ashabul Qur'an, yang mereka penghafal Quran, arghabu butuna. Mereka itu perutnya buncit-buncit, artinya apa? Hobi makan. Bercanda ini Nabi teman-temannya. Wa ajbanul indal liqa, dan mereka itu para penakut ketika perang. Nah, bercanda. Kemudian perkataan ini, sahabat ini saling ngobrol ini didengar oleh sahabat Malik bin Auf. Kemudian sahabat Malik bin Auf ini mengatakan, fatanta, wahai teman-teman, kenapa kalian memfitnah Rasulullah? Orang-orang ini mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Malik bin Auf, kita hanya bercanda tadi. Jangan sampai dilaporkan Rasul ya, kita hanya bercanda. Akhirnya Malik ibn Auf ini ngomong, saya akan laporkan ini ke Rasul. Karena kalian mengatakan Rasul itu hobi makan. Perutnya gede-gede. Ada Rasul enggak? Perutnya apa? Oh, enggak kayak aneh. Suspek beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang paling takut ketika perang, oh wallahi Rasulullah paling berani juga. Kemudian Malik bin Auf ini karena Rasul di depan mengejar Rasulullah SAW. Kemudian sebelum Malik bin Auf ini bertemu Rasul SAW, ayat ini sudah turun, Pak. Ayatnya ayat 65, wala in sa'altahum, ketika engkau bertanya kepada mereka, la yaquluna, pasti mereka akan menjawab, innana kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami itu hanya bermain dan bercanda. Ya. Kemudian orang yang bercanda ini dilihat oleh Malik ibn Auf ini mengejar Rasul juga sampai memegang apa? Tali kekang kuda Nabi alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, natta'u thariq. Ya Rasulullah, kami tadi hanya bercanda agar kita nggak capek nih mau ke Tabuk melakukan perjalanan. Maka Rasul menjawab dengan ayat 66. Abillahi, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, tentang ayat-ayat Allah, wa rasulihi, tentang Rasul Allah, kuntum tastahziun, kalian bercanda, la ta'tadiru, tidak ada alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian kufur setelah sebelumnya beriman. Minimal jemaah kufur lisan. Kalau sampai di hati bisa kufur i'tiqad. Hati-hati banget. Apalagi sekarang itu podcast yang luar biasa.
dihadirkan orang liberal, jil, ya, dihadirkan kemudian diwawancara, kemudian dia menjelekkan agama Allah. Hati-hati, hati-hati. Boleh nggak nonton acara-acara kayak gitu? Nggak boleh, Pak. Nanti Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa. Di surat apa? An-Nisa. Jadi kita tidak boleh bermain-main atau bercanda dengan apa? Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hati-hati teman-teman. Ya, semuanya. Kita juga karena ini udah zaman yang luar biasa mengerikannya. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 140. Allah Ta'ala berfirman, ketika ada orang atau ada klub ataupun siapapun, ya, itu yang mulai mempercandakan agama Allah, kita nggak boleh duduk dengan mereka atau mendengar obrolan mereka, harus pindah. Ini ayat ini turun ketika ada orang-orang munafik, orang-orang Islam ini, orang-orang baru beriman, kumpul dengan orang-orang munafik. Orang munafik ini jelek-jelekan agama Allah. Turun ayat ini. An-Nisa ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yudhkaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab, dan Allah telah menurunkan dalam Alkitab, Al-Quran Al-Karim, yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, an idza sami'tum ayatillah, ketika kalian mendengar ayat-ayat Allah, yustahza'u, untuk bercanda, dicanda-canda ini syariat Allah Azza wa Jalla, maka Allah lanjutkan, fala taq'udu ma'ahum, jangan sekali-kali engkau duduk-duduk dengan orang-orang ini, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai orang ini berhenti dari menjelekkan Allah dan Rasulnya. Kalau antum tetap duduk di situ, idan mithlahum, antum hukumnya sama dengan mereka. Kemudian ayat yang terakhir, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir semuanya di neraka Allah berbarengan. Ya, ini jemaah. Karena banyak teman-teman nongkrong ini kadangan ya, dia habis omongannya akhirnya ngomong agama. Sudah gitu nggak pakai ilmu, akhirnya ayat Allah ditentang, Rasulullah bercanda tentang agama Allah Azza wa Jalla. Oh jamaah. Maka Rasul bersabda, fala taq'udu ma'hum. Allah Ta'ala berfirman, jangan sekali-kali duduk-duduk dengan mereka. Ini nggak boleh. Kalau antum tetap duduk dengan mereka, idzan mithlahum, antum hukumnya sama dengan mereka. Sama persis. Nah ini. Karena syubhat itu bahaya, teman-teman. Bisa masuk ke hati. Dan kita bisa tersimbul, terbentuk juga pemikiran kita sebagaimana orang-orang apa? Liberal. Jaringan Islam liberal lah di kita ya. Ya, sipilis, sekuler, plural, liberal, ini berbahaya. Jangan. Berbeda jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali duduk ya dengan orang-orang apa yang mereka menjelek-jelekan agama Allah, maka kita hukumnya di hadapan Allah sama persis. Coba baca ayatnya, hadisnya. Ada artinya? An-Nisa 140. Ada yang sudah ketemu? Mas? Belum? Sudah, coba Mas Wahyu. Ini jemaah ya, tidak boleh, hati-hati. Ketika kita punya teman tongkrongan, mohon maaf, lisannya tidak bisa dijaga, selalu menyebutkan agama Allah, bukannya membela, antum diam saja di situ, antum hukumnya sama.
Fala taq'udu ma'hum, minggir dan beralihlah, pindah grup. Kalau grup alumni pindah. Kalau grup nongkrong, tinggalkan grup tongkrongan itu. Karena berbahaya. Innakum idzam mithlu, minimal orang itu jadi orang munafik. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir di nerakanya Allah semuanya. Jadi inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, huwal abtar. Dia adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Terputus, Pak. Terputus kasih sayang dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit dari tafsir, padahal tafsirnya luas sekali ini ya jemaah. Allah Ta'ala, saya ulangi, berfirman di ayat pertama, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu, kepada kita semuanya, terutama Nabi Muhammad di ayat ini, al-kautsar, kebaikan yang banyak. Namun ketahuilah kebaikan yang banyak itu bukan dunia, karena Rasulullah sampai wafat pun dalam kondisi sederhana. Namun kebaikan yang banyak itu adalah iman dan Islam yang ada di hati kita. Dan yang kedua, tanda Allah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kita kebaikan yang banyak, yaitu yang pertama salat. Itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan wanhar, dan berkorban. Yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, menjelek-jelekkanmu itu sudah tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu, kita bercanda tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun bercanda teman-teman, itu sudah bisa menimbulkan minimal kufur lisan kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi membenarkan dalam hati, bisa kufur i'tiqad. Fa na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahu a'lamu bissawab. Tapi masih ada 10 menit atau 15 menit untuk pertanyaan. Lupa namanya antum soalnya nggak ikut tahsin. Namanya siapa? Juna. Masya Allah, terkenal beliau ya. Iya. Iya. Belum lama juga ada yang ulang tahun. Iya. Ayo teman-teman jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendoakan teman kita itu setiap saat. Ya. Doa wa akhihi dhahral ghaib. Sesungguhnya mendoakan saudaramu dikala saudaramu tidak ada, itu ada malaikat yang mengaminkan walaka mithluh, maka bagimu sebagaimana doa untuk saudaramu. Maka kita dianjurkan berdoa kepada saudara kita itu enggak cuma setahun sekali. Pelit banget. Tapi setiap saat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini surat Al-Hasyr contohnya. Mendoakan terus. Terus bagaimana dengan ulang tahun? Ana secara pribadi, ana, keluarga besar ana, terutama keluarga ana sendiri, itu tidak saya anjurkan. Tidak saya anjurkan untuk melaksanakan apa? Ulang tahun. Allahu a'lam bishawab. Tidak saya anjurkan. Terus bagaimana yang melakukan? Allahu a'lam ya. Ana lebih menganjurkan ya kita berdoa untuk saudara kita setiap saat. Ya sebenarnya ya ulang tahun ini ya pertama dalam Islam juga tidak ada sebenarnya anjurannya dari Nabi suruh menghalang ulang tahun dan sebagainya, tidak ada. Tapi lebih ke arah kita meniru saudara non muslim gitu ya. Kemudian memang berbahaya juga karena ketika niup lilin itu seolah langsung harus berdoa, ini luar biasa. Jadi akhirnya masuk ke dalam ibadah juga. Bahkan ada baca Yasin dulu sebelum niup lilin, habis itu niup lilin,
berdoa, habis itu sholawatan, jadi agak repot ini. Jadi mencampur adukkan akidah yang lain dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika qadarullah teman kita masih ada yang awam, kemudian mendoakan barakallahu fiik gitu ya. Kemudian selamat milad ya kita alhamdulillah barakallahu fiik. Kita juga mendoakan dia sama. Tapi bukan minta untuk diulang tahunkan. Karena biasanya ya misalnya Anda punya Facebook gitu ya. Kemudian ada yang saudara ulang tahun ya, Anda bilang alhamdulillah barakallahu fiik. Kita saja kita balas juga. Bukan aneh kan rayain ente bid'ah neraka. Wah, itu kan jadi sakit hati. Intinya apa? Ya kita didoakan baik alhamdulillah. Cuman kita nggak minta untuk dirayakan. Kita tidak minta dirayakan karena seolah-olah kalau nggak dirayakan ulang tahun itu jadi sedih. Anak-anak kan ada yang cewek juga, ya udah TK itu temennya itu ngundang gitu. Kemudian anak juga nanya, kan ini ulang tahun gini B gitu ya. Kadang dia sedih juga kan banyak anak ya. Teman-temannya gitu ya. Jadi seolah-olah jadi malah kayak suatu kewajiban yang harus. Ini yang menjadikan apa ya? Sudah kita doakan saudara kita setiap saat. Setiap saat. Allahu a'lam bishawab. Anda sendiri tidak menganjurkan. Allahu a'lam. Sepahami ya. Bisa dipahami. Apalagi kalau ada niup lilin, kemudian jam 11:30, kemudian akhirnya ada balon yang harus ini kan akhirnya luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang mas. Sallallahu alaihi wasallam. Kausar yang diusir nanti. Nah. Tayyib. Masya Allah. Tayyib. Bagus ini. Jangan banyak-banyak nih waktunya habis nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Zikir bareng. Zikir. Masya Allah, tabarakallah, barakallah fiik teman-teman. Jadi yang pertama jelas bahwasanya sungai atau danau Kautsar itu berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mohon maaf misalnya pelaku bid'ah ini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah alam, dari hadis ini masuk berarti. Karena mereka mendekati telaga Rasulullah SAW. Namun tidak mendapatkan nikmat yang sangat banyak, yaitu apa? Meminum telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena diriwayatkan orang yang minum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatma, dia nggak akan haus setelahnya. Jadi ini merupakan istihza bahwasanya surga itu darajat, ada tingkatan-tingkatan. Selama dia ahli iman, itu insya Allah masuk surga. Walaupun mohon maaf ini pelaku bid'ah misalnya. Namun mereka mempunyai derajat-derajat. Al-jannatu darajat.
Surga itu kan ada 7 pintu dan bertingkat-tingkat. Wan naru darokat. Neraka pun bertingkat-tingkat. Namun tingkatnya ke bawah. Itu namanya darokat. Ya. Ini berarti mereka masuk surga, masuk. Karena mereka sholat, wudu juga, gitu. Namun terusir, terhina karena tidak bisa menikmati apa telaganya Rasulullah SAW. Ya, ini dihinakan. Tapi masuk surga masuk. Karena orang yang beriman itu pasti masuk surga. Cuman dia disucikan dulu di neraka karena dosanya. Ketika dosanya selesai, masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Yang 1 hari di neraka ya 1000 tahun itu ya. Al-Hajj 47. Alhamdulillah. Semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masuk surga itu kan mereka kehausan. Nah, mau minum itu tuh. Cuman diusir dulu oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengingatkan umat ini untuk kembali ke ajaran Nabi yang murni itu karena kita cinta loh. Karena kita cinta kepada umat ini, kepada teman-teman, kepada saudara seiman, agar kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW yang murni, yang benar. Agar kita semuanya meminum telaga Rasulullah SAW, di mana waktu itu sangat kehausan semua. Ini jamaah. Itu ya, Allah a'lam bishawab. Dan yang kedua, jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sunnah itu nikmat banget. Sunnah itu nikmat banget. Seandainya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mohon maaf nih misalnya, diadakan sholawat atau zikir bareng-bareng, itu bagaimana nanti? Maka orang nggak ada yang khusyuk itu. Makanya bid'ah itu sebenarnya mengganggu. Ini kita sampaikan contohnya. Azan itu memang boleh dikomandangkan, Pak. Jadi Rasulullah meminta Bilal bin Rabah untuk naik Ka'bah untuk azan, jadi agar didengar oleh kaum muslimin. Namun sekarang bid'ah itu kan di masjid banyak. Sholawatan. Itu kadang 3:30 itu subuhnya jam 4 udah sholawatan, Pak. Kita yang muslim, anak misalnya pulang dari kantor atau dari keluar kota, baru nyampe Jakarta jam 2, 3:30 udah sholawatan, belum tidur, kebangun sampai subuh nggak bisa tidur lagi. Anda bayangkan bagaimana dengan yang non muslim, apalagi di Cawang ini kan Kristen banyak, itu malu sendiri kita kadang. Itulah bid'ah, itu ya. Yang muslim aja terganggu, apalagi mohon maaf non muslim. Misalnya orang Kristen bunyiin lonceng terus-terusan, Pak, duhur bunyiin, asar bunyiin terus, kita terganggu, Bapak. Terganggu, Pak. Mereka untung seminggu sekali. Kita itu udah zuhur, asar, maghrib, isya udah azan. Itu dicampur baca Quran juga di situ. Di mic gede. Bahkan bukan hanya itu, pengajian ibu-ibu pun ada di mic gitu. Itu yang di HK itu lagi rapat sampai harus ditutup gitu, pakai apa? Beli apa itu dia? Peredam suara. Karena masjid sebelah itu kadang pas rapat lagi sholawatan. Lagi rapat keganggu, akhirnya ditutup itu. Itu ada jamaah cerita. Itulah ngerinya bid'ah. Jadi jangankan mereka tertarik dengan Islam, mereka pusing dengan suara mic di mana-mana. Kalau azan oke lah, afdal. Karena memang Rasul menganjurkan untuk azan itu dikumandangkan di tempat yang tinggi. Tapi kalau sholawat, kemudian zikir, itu kadang kita sebagai muslim saja, mohon maaf nih, bukan kita kemasukan setan, bukan. Tapi kita itu kebiasaan yang misalnya kita di Madinah atau di Mekah itu kan ya cuma azan aja yang dengar. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Itulah nikmatnya kita kenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murni, teman-teman. Yang murni. Itu nikmat. Ya, nikmat. Ya, masjid-masjid yang dia tidak cerewet mic-nya itu malah sholat itu nikmat. Coba misalnya ada yang masbuk, dia zikir sampai 15 menit, ada yang masbuk sampai dia baca Al-Kafirun nggak selesai, lupa-lupa terus ya, karena terganggu dengan zikir yang kencang. Sekali lagi, ya monggo buka lah. Doa itu boleh kencang nggak sih? Itu gampang kok. Itu Al-Quran. Kalau antum hadis nggak percaya, Quran deh. Buka coba bareng-bareng Al-A'raf surat ke-7.
Sudah. Ayat ke-205. Zikir, baca Quran, berdoa itu dianjurkan lirih. Kenapa? Allah udah denger. Nggak perlu kencang-kencang pakai mic. Sudah kebuka? Al-A'raf ayat berapa? 205. Karena dia 206 ayat ya. Al-A'raf. Coba bunyi yang sudah ketemu, yang kencang Mas Adi. Artinya? Yang ada arti. Oh, Mas Adi belum ketemu. Coba. Ini Allah Pak yang ngomong Pak. Jangan mengeraskan suara. Sudah paham? Jangan mengeraskan suara. Allah Ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka. Berzikirlah kepada Allah. Fi nafsika. Sendiri-sendiri. Masing-masing. Fi nafsika. Artinya apa? Masing-masing dalam dirimu. Tadarru'an. Dengan suara lirih. Wa khufyah. Dan jangan kencang. Dunal jahri. Jangan mengencangkan suara. Artinya udah jelas ini. Bil ghodati wal asyi. Baik zikir pagi ataupun petang. Ini Al-Quran aja ya. Kalau hadis lebih banyak lagi teman-teman. Kamu kan nggak punya hadisnya. Kemudian di surat Al-A'raf masih surat yang sama. Ayat 55. Coba ayat 55. Jadi ini perintah bahwasanya kalau berzikir itu jangan sampai mengganggu orang sekitar kita. Makanya di kita ada zikir yang Allah sampai kenceng itu ya Allah. Ini kan seolah-olah Allah itu nggak dengar. Padahal Allah itu Masya Allah. Yang di hati saja tahu Pak. Yang di hati saja tahu. Ayat 55 sudah ketemu? Kalau nggak 55, 50. Coba ayat berapa? Sudah ketemu Mas Adi coba. Yang itu Mas, yang suaranya kenceng dah. Mas Asep. Aduh, siapa nih ya? Antum deh, ya udah ada ketemu belum? Loh. Coba Mas Oki. 55. Nah, kalau di ayat 205 itu zikir dengan jangan kenceng-kenceng. Bisa paham? Kalau Al-A'raf 55 itu berdoa nggak boleh kencang-kencang. Boleh Pak. Allahumma firul kalau kecuali Jumatan karena memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Tapi kalau doa ya sendiri. Dan itu lebih khusyuk. Dan itu lebih mengena. Karena sesungguhnya Allah itu yang jangankan yang terucap Pak, yang terbersit saja Allah sudah tahu. Nggak perlu diucapin aja Allah tahu, tapi berdoa tetap diucapkan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Sedengarnya kita aja. Makanya banyak masjid-masjid yang malah nimbulin apa heboh lah ya, rame. Ya. Allahu a'lam bishawab. Makanya harusnya di negeri kita diatur itu masalah azan. Kalau negeri-negeri Islam yang maju ya azan aja Pak. Kalau kita belum maju lah secara keagamaan. Misalnya antum pergi ke Qatar, ke Dubai ya azan aja. Nggak ada sholawat, nggak ada. Apalagi pusatnya Mekah Madinah. Ya weh zikir ya sudah apa ada yang kencang? Nggak ada. Coba kalau sudah kencang, wah di Indonesia udah teriak-teriak mungkin sekeras apa. Contohnya saja di sana. Ini teman-teman. Karena Allah itu yang di hati saja sudah tahu. Surat Qaf surat 50 ayat 16. Coba dibaca ya. Surat Qaf surat 50 ayat 16. Itu ya. Kita tidak membahas hadis dulu ya. Karena kalau hadis harus download dulu Sahih Bukhari Muslim. Nah, ini insya Allah Quran ada. Surat Qaf surat 50 ayat 16. Sudah ada yang ketemu artinya? Ayat 16. Coba Mas Oki dibaca yang kencang Mas Oki. Artinya saja. Atau sebelahnya Mas Oki itu. Siapa Mas? Diat. Masya Allah. Monggo Mas Diat.
Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di hatinya, terbersit di hatinya. Terus yang kencang. Allah itu dekat pada kita, nggak usah kencang-kencang. Allah itu lebih dekat daripada urat leher ini, urat leher. Lebih dekat lagi. Artinya antum berdoa, wah Allah tahu. Itu Pak, Allah alam ya. Itu mungkin cukup menjawab ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau zikir nggak boleh kenceng, Al-A'raf 205. Berdoa juga jangan kenceng-kenceng, Al-A'raf 55. Karena Allah itu sudah tahu apa yang terbersih di hati kita. Qaf 16 surat 50. Kalau hadisnya nanti dalam Sahih Bukhari banyak sekali. Nah, mungkin silakan download, pekan depan kita bahas tentang zikir itu afdalnya dengan suara yang lirih. Dengan suara apa yang lirih. Nanti misalnya di Maryam ayat kelima. Jadi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khufyan dengan suara lirih. Ya, anjurannya memang suaranya dengan lirih. Bisa dipahami teman-teman ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Kalau ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada kesalahan dari anak pribadi, mohon maaf sebelumnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.